Jadi ketua BEM tuh aku nggak pernah ngebayangin, nggak pernah kepikiran, dan nggak pernah nyangka itu yang mengubah hidupku. Bahwa itu berdebat sejak tahun 2009. Ya. Jadinya Valdo yang lu lihat hari ini adalah Valdo yang latihan debat itu 10 tahun. Halo teman-teman, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya kedatangan teman yang dulunya selalu jadi narasumber sebagai seorang politisi, Valdo Maldini. Tapi saya percaya cerita hidupnya itu benar-benar bisa membawa dia menjadi seperti saat ini dan layak sekali untuk di-share ke teman-teman semua. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Selamat datang di Uncensored, Valdo Maldini. Terima kasih kakak. Kakak, oh ini bukan acara yang lama Bukan, ya? Kakak Andini Effendi. bukan acara yang lama, acaranya beda karena kamu akan ditelanjangi habis-habisan. Kalau yang lama kan bawa kawan, ngeroyokan. Kau ini one on one nih. One on one dan ngebahasnya lebih jauh dari keseharian kamu sebagai politisi, Yalah. sebagai orang yang selalu diwawancara mengenai current affairs karena aku pengen lebih mengenal kamu. Siap. Ya, jadi aku tahu kamu bintangnya Cancer. Berarti bentar lagi mau ulang tahun, 9 Juli kan? Iya, ulang tahun ya. Iya kan? Tapi kalau politisi mah ulang tahunnya tiap hari. Oh, gitu. Karena, ayo bang, kita makan-makan bang, gitu loh. Jadi usia meningkat lebih cepat. Oh gitu ya? Banyak mukil lebih tua bos. Makanya kalau Obama kan langsung banyak ubannya kan, Iya, baru benar. berapa tahun menjabat. Nah, Valdo ini menarik karena dari SD sampai SMA kamu di Padang. Yes. Asli lahir dari sana, orang tua dari Sumatera Barat yang dekat Bengkulu, Ya, bahkan kita dari pesisir selatan, Kak. anak sulung dari 3 bersaudara, laki semua. Iya, kalau berantem turun semua. Kamu dulu dididiknya gimana sih sama orang tua? Sebenarnya itu kalau latar belakang orang tua, cara didik orang tua kan ngefek ya. Bapak itu dagang, usaha. Nggak selesai sih sekolahnya bapak itu, karena nggak selesainya tuh cukup ideologis menurutku. Karena dia sekolah hukum, bapak, tapi menjelang selesai udah bisnis. Udah ngerasa, ini kebanyakan orang-orang nggak selesai kuliah gara-gara udah kenakan nerima uang, Kak. Terus ibu itu pegawai swasta, orang finance lah lebih tepatnya. Di Padang? Di Padang nih, Okay. Di Padang, kantor Padang gitu. Jadi saya lahir ketika bapak ibu itu tahun 90 saya lahir, berarti usia saya 32 ongoing 33 lah ya. Saya tuh lahir waktu itu bapak lagi jaya-jayanya tuh, lagi banyak piti, hepeng kalau kata orang Padang. Jadi bisnismen yang oke pada saat itu? Waktu itu illegal logging sih. Akhirnya ya pasti banyak karena aturan belum banyak kan. Nah, habis itu mama karyawan finance swasta. Dan saya bersyukur sih tumbuh dari mix antara pengusaha dan profesional ya Mbak. Maksudnya mereka memang kerja workaholic ya. Jadi itu kenapa saya pro banget perempuan itu ada posisi gitu. Bukan berarti saya nggak bilang perempuan yang di rumah tangga itu nggak bisa apa-apa gitu. Tapi karena ibu saya begitu, ya saya ngelihatnya begitu perempuan. Nah habis itu saya tumbuh di Padang dari SD, TK. By the way saya tuh ganti nama loh. Jadi dulu nama saya tuh Valdo Arman, Mbak. Oh. Jadi nama saya tuh Valdo Arman dulu. Jadi kan saya lahir 9 Juli 90. Kalau dicek di Google itu ada kejadian apa hari itu. Itu adalah final Piala Dunia di Roma. Tahun 90 tuh. Valdo itu adalah kependekan dari final Piala Dunia di Roma. Oh wow. Dan dulu nama saya Valdo Arman. Oke. Kenapa Arman? Karena di final itu Argentina lawan Jerman. Oke, jadi dulu nama saya Valdo Arman. Tapi dari kecil sampai usia TK itu aku tuh sering sakit-sakitan. Akhirnya nama diganti. Kata orang kampung nih, namanya keberatan. Ada Argentina, ada Jerman. Ya kan? Sebagian orang menebak bahwa Maldini itu adalah part of Paolo Maldini kan. Itu kan salah satu pemain bola Italia yang terkenal. Tapi sebenarnya enggak itu Maldini itu. Jadi apa? Saya lahir tuh jam 1:30 pagi. Maldini adalah kependekan dari malam dini hari. Ya. Jadi kalau saya lahirnya duha nih, Valdo Duhari. Kalau sore Valdo Sohari, kalau malam jangan sampai nih Valdo Malari jadinya. Nah, jadinya itu cerita soal nama ya, Mbak. Iya, Ya, yang ngasih bokap atau nyokap waktu itu? Yang Maldini, bokap. Bokap. Jadi ya dia misalnya dia lagi nonton final Piala Dunia. Terus mama langsung gini kan. Ya apa yang keinget aja, guru-guru saya namanya aneh-aneh kok. Ada yang Persalide lah namanya, Perang Saudara 58. Ada yang namanya Nelpa Rusanda, nelpon papa lagi ada urusan di Polda.
gitu. Macam-macam lah. Itulah Padang ya. Jadi kenapa nama-nama orang Padang itu unik? Itu ada meaning. Philip Vermonte itu rumah sakit yang tempat dia lahir itu. Ya kan? Oh, aku baru tahu Bang Philip orang Padang justru. Padang dia itu. Orang Padang tuh banyak sih menguasai ya, tapi mungkin lebih banyak tidak ingin menyatakan diri sebagai orang Padang gitu loh. Nah, kamu lahir cowok semua, bersaudara tuh gimana didikannya, keras nggak tuh dari bokap nyokap? Sebenarnya sih bapak ibu sih dari dulu Mbak, dari dulu tuh kita dikasih kebebasan sih untuk menentukan pilihan. Tapi mereka tetap punya target gitu. Jadi how to do-nya itu ya terserah kamu. Tapi saya maunya begini ya. Mama maunya begini, papa maunya begini gitu. Begini tuh harus lulus kuliah. Iya, maksudnya kamu sekolahnya yang benar dong gitu. Ada fase di mana saya sempat jadi orang yang bagus secara akademik, juara terus gitu kan. Tapi ada fase flop juga gitu. Fase di mana keluar dari 3 besar sekolah lah gitu ya. Ya, jadi, tapi kalau dibilang sekolah saya unggulan nggak juga gitu. Jadi saya tuh di SD swasta, SMP unggulan nih. Tapi SMP kebanyakan main band sama main Counter Strike waktu itu, CS di warnet-warnet itu, ya kan? Jago saya Mbak, juara saya, ya kan? Akhirnya dapat sekolah yang B aja gitu, namanya SMA 3 Padang. Itu nggak top lah. Waktu saya masuk tuh nggak top, saya keluar jadi top. Dan kamu nggak organisasi selama SMA itu belum kan? Karena mungkin mama itu ngasih ngasih advice itu ya banyak belajar aja lah bang, kata dia kan. Tapi aku suka main bola dari kecil. Jadi paling kombinasi antara main bola, maghrib pulang ke rumah. Nah, terus aku kan rumahku jauh dari sekolah Kak. Jadi dari kecil itu terbiasa baca buku di mobil. Dan orang udah tahu tuh, karena penumpang mobil pagi itu, karena saya sekolah jam 8 atau setengah 8, saya jam 6 harus diangkot. Nah, jadi udah ada tuh, memang tukang angkotnya tuh tahu itu seatnya si Valdo, dan itu dikasih lampu sama dia karena saya baca buku. Gitu ya. Kadang komik sih. Tapi memang suka baca buku dari kecil gitu. Dibiasain sama orang tua? Orang tua bilang kayak gitu. Bahkan orang tua juga kaget sih, dia kok jadi berlebihannya anak gitu loh kan. Nah tapi memang dalam pemilihan hobi, pemilihan hal yang disukai, even ketika minta les pun, itu orang tua tuh pada akhirnya karena aku diajarin begitu kan tumbuh ya. Tumbuh rasa kesadarannya tumbuh. Dan waktu itu mama tuh, yang paling aku ingat itu, yang aku bilang, Ma aku mau les bahasa Inggris dong. Kan. Saya masuk les bahasa Inggris itu kelas 5 SD, kalau nggak salah. Terus mama bilang, aduh ada duit nih gitu. Karena kan ya berapa sih UMR di Padang dan karyawan biasa. Papa lagi flop tuh waktu itu. Papa lagi flop. Jadi mama sendiri membiayai kehidupan kita lah. Jadi mama bilang, aduh udah deh pakai deh, mama nggak jadi beli make up gitu. Sampai di situ karena mama itu bilang, ya nggak apa-apa deh bang, ambil aja lah. Karena mama tuh nggak bisa naik pangkat nih, gara-gara nggak bisa bahasa Inggris gitu dia. Gitu. Jadi agak susah naiknya. Ya, dan orang tua tuh bilang waktu ini kita cut the story short ya Kak. Saya sempat flop itu. Ya tapi waktu itu ya akhirnya seumur-umur lah saya keluar dari 3 besar lah. Tapi saya juara 1 tuh jarang, Mbak. Selalu ada perempuan yang lebih hebat gitu loh. Kita kan ngalah lah ya. Ambillah posisi 1 gitu kan. Kalau kita mah 3 besarnya cukup. Nggak boleh nomor 1 terus gitu. Bukan orang yang pinter banget, enggak juga gitu. Gitu. Maksudnya karena belajar gitu, karena tumbuh kan belajar. Dan akhirnya waktu jelang kuliah mama papa tuh nanya gini, mau gimana bang? Gitu. Mau kuliah, mau kuliah, mama bantu, atau kalau mau kaya cepat dagang aja gitu. Kalau Padang kan gitu kan. Ya, artinya nggak usah kuliah. Ya nggak usah kuliah. Saya bilang enggak lah, kuliah lah gitu. Dan mama tuh waktu itu pengen saya masuk ke UI, tapi saya itu nggak mau kuliah ke UI Mbak, saya tuh maunya ke ITB. Mau ngambilnya teknik? Iya teknik gitu kan. Tapi ya setelah belakangan saya sadari mending saya ambil IPS aja kali ya. Karena ngambil di UI-nya MIPA justru kan? MIPA, miskin dan tidak punya apa-apa. Jokes, jangan MIPA, jangan ngomel ente, anak-anak MIPA ya. Mantap, MIPA. Mantap, ilmuwan, PT banyak. Mantap kali lah. Ngambil jurusan fisika lagi? Fisika. Bukan karena saya jago fisika ya. Saya nggak juara olimpiade. Pilihan pertama nggak itu? Pilihan kedua dong. Tapi pilihan pertama saya elektro. Karena saya ngerti, saya tuh suka listrik. Saya suka belajar elektromagnetik. Saya suka belajar itu, makanya kalau di elektro itu ada arus lemah namanya.
Tapi kalau di fisika itu ada namanya instrumentasi. Approach-nya mirip lah. Oke. Jadi beda. Tapi kamu selama MIPA 4 tahun itu ini apa namanya? 5 tahun. 5 tahun menikmati nggak? Sebenarnya kan dari 5 tahun kuliah itu kayaknya aku serius kuliah tuh tahun pertama sama tahun kelima deh. Karena tahun pertama pas masuk IPK bagus tuh. Iya. Kan biasalah anak kampung kan pengen show force gitu kan. Terus tiba-tiba tahun kedua 3, 4 udah jadi ketua organisasi kan. Kamu BEM MIPA? Saya dari himpunan fisika dulu, BEM fakultas, baru BEM UI. Dari bawah nih. Nah tapi tadi kan sempat ditanya di organisasi nggak SMA? Nggak, ketua OSIS aku. Mungkin rata-rata kan ketua BEM UI itu ketua OSIS ya? Iya. Aku nggak. Saya ketua MPK tapi yang milih ketua OSIS. Oke. Nah, gitu kan, karena waktu itu pemilihannya itu semua ketua kelas dikumpulin. Terus teman saya kan banyak ya. Iya. Akhirnya dari 44 vote saya 42 yang milih lah. 2 lagi tuh saya suruh jangan pilih gua, nggak enak sama dia gitu. Ya kan? Biar nggak bulet ya. Iya, beban juga bos. Kalau menang absolut tuh dibilang kita ngatur skor kan. Nah, tapi kamu baru apa ya mungkin menyadari kalau oh ternyata memang aku nih memang demen nih berorganisasi, demen punya wadah gitu loh untuk networking. BEM itu kan kuat sekali kan? Saklarnya on ketika ngelihat anak-anak UI demo. Onnya di situ aku. Demo yang mana? Demonya itu waktu itu ya biasa lah kalau kampus kan kalau nggak pendidikan, harga BBM, ya kan, terus sama kampus internal kan itu aja tuh demo-demo anak-anak BEM. Waktu itu kita masuk, aku kan angkatan 2008. 2008 itu tepat Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928. Ya. Ada dibikin keren lah sama panitia ospeknya kala itu gitu. Nah di situ aku baru mulai, wah seru banget ini. Gitu. Wah ini, karena di Padang tuh kalau ditanya kapan demo pertama kali SMP bos. Oh udah aku udah demo. SMP, tapi waktu itu ikut-ikut doang gitu karena bolos kan, ya kan, ikut-ikut doang karena ngedemo dugaan korupsi kepala sekolah. Parameter kita sederhana aja, ya anak-anak SMP, dia ibu itu emang koruptor itu. Kenapa kata teman-teman? Lu lihat sepatu ganti-ganti tiap hari gitu-gitu loh. Kan masih sangat receh lah analisisnya gitu. Tapi memang ya belakangan aku sadar kayak memang ada jiwa perlawanan pemberontakan itu memang ada di badan gitu Kak. Dan itu teraktivasi ketika di BEM UI, di UI. Dan di keluarga kamu juga terbiasa demokratis? Ya terbiasa. Iya kan? Ma aku nggak suka lah ini nih, ya TV ini nih agak kurang, gitu-gitu loh. Enggak kata mama. Ya, bahkan kayak gitu. Masak apa mah hari ini? Ayam gulai. Aduh mas, santan, gitu-gitu loh. Bisa nggak kita ada negosiasi memang. Dan semua itu dilakukan di meja makan. Jadi on the table Kak. Jadi aku tuh nggak biasa informal, bawah meja tuh nggak biasa gitu loh. Makanya tuh face to face aja, fair gitu. Karena orang tua ngedidiknya begitu. Kalau nggak suka, mama tuh langsung bicara. Kalau aku nggak suka, aku juga langsung bicara. Papa juga gitu. Kayak nggak cocok deh bang. Gitu. Dan itu terbawa sampai kamu organisasi. Sampai hari ini. Sampai gitu. hari Karena ini. terbiasa dikasih kebebasan ngomong. Iya. Dan itu setelah kamu, sebelum masih waktu di BEM dulu deh. Karena nih Valdo udah banyak banget artikelnya. Tapi aku baru diingatkan dia tuh dulu rame pertama kali waktu masih jadi BEM UI pernah viral. Kamu nyangka nggak waktu itu kejadiannya tuh bakal, apa yang kamu katakan tuh bakal nyampe ke banyak orang pada saat itu? Waktu jadi ketua BEM tuh aku juga kaget sih. I never imagine myself ya waktu itu ya jadi ketua BEM UI gitu, which is itu mengepalai puluhan ribu orang lah waktu itu. Dan saya didukung sama kelompok tarbiyah ya, dan kelompok yang menguasai kampus di zaman itulah, kelompok-kelompok ngaji lah. Nah tapi aku tuh kayak dipilih karena bukan paling jago ngaji sih kayaknya, karena bisa main bola, bisa nongkrong di kantin. Kan blok anak-anak kampus 2 aja Kak. Kalau nggak masjid, non masjid. Nah aku non masjid ini teman banyak nih, gitu. Karena main bola selalu dipanggil, suka nyetak gol kan. Nah terus habis itu, ya kalau kuliah aku sering bantuin kawan-kawan lah. Ya walaupun salah. Tapi waktu itu jadi ketua BEM tuh aku nggak pernah ngebayangin, nggak pernah kepikiran, dan nggak pernah nyangka itu yang mengubah hidupku. Nggak pernah nyangka. Kalau seandainya, ya tadi kan aku 5 tahun kuliah nih. Tahun pertama sama tahun terakhir yang serius. 3 tahun ini kan aku ngantor di ruangan organisasi. Ya kalau waktu himpunan masih ringan lah. Karena aku bilang kalau himpunan ini udahlah kita fokus akademik aja. Bantuin teman-teman yang IPK-nya jeblok, asistensi, beasiswa gitu. Nah, tapi kalau BEM fakultas itu lebih ke pelayanan.
ya bikin wifi bagus di kampus, di advokasi, lapangan futsal lah ini, cari sponsor, alumni gitu-gitu. Lebih ke services. Kalau himpunan academics. Nah kalau universitas Kak, menurutku satu aja, demo udah nggak ada lagi. Karena services sama academics sudah diurus sama junior kan, ngapain kita ngurusin ini lagi gitu. Jadi saya selalu nanya ke teman-teman yang jadi ketua BEM gitu, kalau datang misalnya, bang, gua ketua BEM, berapa kali demo? Gitu. Kita itu 1 tahun 42 kali Kak. Tapi demo yang kamu benar-benar memperjuangkan value. Everything. Ya, bahkan waktu itu ngeblokir rel kereta. Ya kan? Sampai hari ini tuh ngomel-ngomel tuh buzzernya Pak Jonan tuh saya lihat. Ya, terus habis itu fraksi balkon DPR untuk kenaikan BBM. Waktu itu sih orang tua saya juga kaget sama perubahannya itu. Dikritik nggak sama orang tua? Takut mama lebih tepatnya. Mama tuh takut karena kan mereka hidup di bawah bayang-bayang Orde ya. Ya kan, mereka ngerasain gitu pressure-nya gitu. Walaupun mereka nggak aktivis tapi kan tahu gitu hidup di zaman itu susah. Jadi mama tuh takut, sebenarnya takut. Jadi menjelang demo aku selalu izin memang. Daripada dia tiba-tiba ngelihat muka kita di TV Kak gitu kan. Belum lagi interview dulu tuh adalah beberapa kali masuk TV. Tapi memang mostly kita ya karena itu waktu itu untungnya aku kan udah sadar nih Kak, kalau udah masuk organisasi serius pasti akan kena di IPK kan. Ya IPK ku yang penting thresholdnya 3 lah gitu. Jadi selalu maintain di 3 terus. Di atas 3 lah gitu. Ya. Mepet pokoknya udah masuk. Waktu itu IPK bagus sebelum organisasi, terus gradiennya Y sama dengan min X tuh. Ya kan turun gitu. Makanya saya kadang-kadang ketawa aja kalau ada yang bilang, wah kita harus menyeimbangkan organisasi dan kuliah. Bagi saya itu nggak akan bisa dapat impossible apapun. Ya. Impossible dan nggak akan ada. You have to choose. You have to choose in your life. You have to choose something. You cannot take everything. Karena kita tahu batas kan. Di BEM kan cuma setahun. 3 bulan pertama team building. 4 bulan selanjutnya atau 7 bulan selanjutnya kerja. 2 bulan terakhir suksesi. Kan timeline dikit, duit nggak banyak. Jadi waktu itu saya punya pengurus tuh memang tipikalnya IPK-nya 3,5 semua. Orang-orang yang memang sabbatical Kak. Jadi fokus. Iya, jadi kita ngantor tiap hari. Wow. Makanya demonya sampai 42 kali. Gila. Kita kayak kantor, mungkin aku melewatkan momen aku magang kayak teman-teman ya. Kadang-kadang iri gitu sama teman-teman magang di McKinsey, magang di BCG gitu. Atau dulu udah ada beberapa tech company lah ya. Tapi I think kita nggak kalah-kalah amat kok gitu. Dengan manage BEM secara serius waktu itu. Yang kamu pelajarin mengenai dirimu. Exactly. Dengan pengalaman itu yang kayak, gue baru sadar gue tuh begini ya. Iya, itu apa? Saya baru sadar saya tuh tengil gitu. Ya, saya baru sadar saya tuh ada jiwa-jiwa perlawanannya tuh ada terus gitu. Questioning, keep questioning gitu. Enggak deh gitu. Masa iya sih? Oh iya gitu. Selalu ada gitu di badan tuh. Secara naturally. Yang kedua, saya terbiasa mengerjakan sesuatu yang banyak dalam satu momen. Multitasker gitu? Iya, nggak bisa satu. Saya kalau satu dong puyeng ya. Gitu. Jadi kalau orang bilang fokus itu adalah bisa mengerjakan satu hal secara serius. Kalau bagi aku fokus tuh ability to say no. Ya. Nah tapi kalau ada banyak, enggak ini dulu. Gitu. Jadi cukup bisa melakukan banyak hal. Makanya sekarang kan sambil di setnek, sambil berpolitik juga, sambil ngurusin A, B, C, D, E gitu kan. Itu yang membuat kamu hidup sih sebenarnya. I think that's my energy ya. Maksudnya itu yang bikin aku jadi lebih semangat gitu. Jadi kalau aku ngeliat jadwal itu sepi Kak di Google Calendar, itu tuh aduh kok gue ngapa-ngapain sih gitu. Karena kan time is limited, right? Ya kan, saya lihat kayak aduh waktu pendek lagi gitu. Makanya gitu, jadi makanya lebih, saya kayaknya orangnya speedy juga. Tapi jadi ceroboh. Sering, ceroboh. Orang speedy ceroboh, orang ya nggak terlalu cepat. Ya ini kan pilihan aja. Ada hal-hal yang kadang-kadang speed lebih matters kan. Debat di TV kan soal speed. Ya kan? All about durasi. Speed kan, speed cepet gitu kan, karena tek ya kan. Nah itu speedy dan apa ya, yang saya sadari lagi, oh ternyata ini kayaknya jalan hidup gua deh. Awalnya kan mama tuh pengen aku jadi dosen. Nah, akhirnya aku akomodir lah keinginannya dengan lanjut sekolah lagi. Langsung S2 ke Inggris waktu itu? Ya, lanjut sekolah lagi, harapannya mama tuh pengen jadi dosen. Tapi di sana, di Inggris yang datangin ketua parpol juga, gimana? Kamu PPI UK ya? Iya, karena orang udah pada tahu kan waktu di BEM itu cukup. Aku beruntungnya itu the early stage of media sosial.
Jadi kita ngomong tahun berapa tuh ya? 2012 aku ketua BEM. Oh, 2012 ketua BEM, kemudian pas di UK tahun? 2013-14 lah. Jadi cepat juga ya ininya. Langsung aku direct. Langsung? Nggak kerja. Kemudian pekerjaan pertama kalau gitu apa? Nah, jadi waktu itu lanjut kuliah, makanya tadi seriusnya cuma tahun pertama sama terakhir kan. Terakhirnya aku udah nggak mikirin lulus sih, mikirin apply kuliah sih. Kebanyakan orang-orang mahasiswa itu Kak, salahnya di situ. Sama kayak manusia lah, ingat mati itu di usia tua gitu loh. Sama kayak mahasiswa, ingat mau lulus tuh pas di semester akhir. Bagi aku lulus tuh kayak mati lah, pastilah. Nggak mungkin juga kampus tuh nggak ngelulusin kita, penuh juga tuh kampus. Tapi kan yang paling penting bukan kapan kita mati, tapi gimana kehidupan kita setelah mati. Sama juga bukan pentingnya kapan kita lulus, tapi gimana hidup kita setelah lulus. Manusia, makhluk-makhluk deadliners ini, taubatnya kan bilang mati. Ya kan? Sama juga sama mahasiswa. Sadarnya bahwa dia nggak bisa apa-apa ketika jelang lulus. Jadi aku jelang lulus tuh bikin weapon banyak. Kalau aku mau apply ke kuliah yang rada sosial, aku punya BEM. Ya. Kalau aku apply yang scientific, aku punya academics record gitu. Nah, akhirnya waktu itu nyoba tuh. Ada beberapa opsi. Aduh, politik apa fisika ya sih bilang. Udahlah fisika aja lah gitu. Karena mama mau jadi dosen kan. Karena dapat di politics, dapat di physics. Dan kamu nggak berdebat dengan mama. Mama mau kamu jadi dosen, kamu ikutin. Ikutin. Okay. Bahkan memilih istri pun diikutin. Ya. Honestly, because saya patuh sih mungkin ya kalau ke orang tua tuh ya. Karena bahkan ribut sama orang tua tuh udah jarang sekali gitu. Ya. Jarang sekali, bisa dihitung pakai jari lah. Okay. Jarang banget. Nah jadinya waktu itu kamu udah di Inggris, didatengin banyak ketua parpol. Ya Pak Zul lah yang ngajakin. Zulkifli Hasan. Ya Pak Zulkifli Hasan ngajakin, Dok pulang aja lah. Karena offering aku tuh dapatnya master lanjut PhD kan. Wow. Jadi ya waktu itu masih ada lah pikiran jadi doktor ini kan. Tapi Pak Zul ngajak pulang. Ada momen waktu itu saya juga mau nikah. Karena usia saya udah 25 waktu itu. Terus akhirnya Pak Zul bilang bantuin saya lah. Saya mau maju ketua umum PAN nih. Kata dia kan. Itu pekerjaan pertamaku. Tim sukses Zulkifli Hasan ketua umum PAN. Tapi kita bikin vehicle kayak konsultan politik kreatif gitu. Nggak seramai sekarang bisnis itu waktu itu. Iya, betul. Sekarang kan setiap orang bisa bikin akun Facebook aja udah ngaku konsultan. Ya kan? Terus nggak, tapi momen kamu masuk ditawarin Pak Zul itu apakah itu momen yang kayak oke, aku mau menekuni dunia politik? Waktu itu juga malas juga sih sekolah lagi gitu. Capek gitu kan. Nggak kelar-kelar ini barang gitu kan. Tapi waktu itu juga Pak Zul enak sih offeringnya. Banyak offering dari partai lain juga banyak gitu. Saya kan sebenarnya kan karena anak masjid kan didikannya pasti Kak Andini tahu sendiri lah afiliasi partainya kemana gitu kan. Tapi saya memilih PAN waktu itu karena Pak Zul. Simply because he's a good man gitu. Dia politisi ulung menurutku. Dan dia open ketika dikritik. Om kayaknya kacamata harus ganti di Om. Ya, mau gitu. Nah, saya manggilnya sampai hari ini Om. Kalau orang kan Bang Zul. Saya doang yang kayaknya manggil Om. Wow. Jadi. Dan itu dari tahun 2013 berarti ya? 2013-14. Karena saya teman baik sama anaknya. Tahu nggak kenapa? Karena anaknya saya kalahin waktu pemilihan PPUK. Jadi justru sainganmu, Ray itu. Pak Zulnya bingung siapa yang bisa ngalahin anak gua gitu kan. Kan lawannya anak menteri semua kok. Dulu kan nggak kayak LPDP kayak sekarang Kak. LPDP sekarang kan banyak banget orang kuliah luar negeri. Kita itu waktu dulu yang bisa kuliah tuh ya, sorry itu saya gitu, orang-orang yang punya capital gede aja gitu. Kalau kita kan beasiswa gitu. Nah jadinya ya waktu itu si Ray kita teman lah sampai hari ini ya. Teman baik sampai hari ini walaupun aku udah nggak di sana lagi. Dan aku tetap menghormati Om Zul. Ya gitu, Dok bantuin papi dong katanya. Ya udahlah yuk, Ray kita bikin bisnis saja tadi ya. Mau nggak lu? Udah deh. Apa project pertamanya? Saya belum pernah bisnis tuh. Project pertamanya adalah ketua tim pemenangannya Pak Zul. Jadi kita bikinin desain baliho placing ads tangtung bikin video sat gitu. I learn business, that's my first business. Dari situ baru udah ngegulung duitnya. Jadi kamu belajarnya fisika, kamu punya pengalaman sosial juga gitu, sampai S2 masih tekunin fisika juga, tapi akhirnya kerjaannya komunikasi politik. Yes. Wow, oke. Dan sampai akhirnya yang Karena kan 3 tahun aku di kampus kerjaku komunikasi politik.
Iya, di situ sebenarnya. The fondasinya di situ. Sebenarnya fondasinya mungkin di rumahmu. I think ya juga. Jadi udah bawa resources dari rumah, dieksperimenkan di organisasi, ya. Dan jadi hidup. Dan sampai akhirnya kamu yang benar-benar all out banget 2019 ya? Ya, 2019. Tapi sebenarnya saya masuk politik usia 25 kok. 25. Ambil KTA PAN tuh 25. Tapi di PAN sampai 2019 kan, kemudian ikut jadi tim sesnya Pak Prabowo pada saat itu, Prabowo Sandi. PAN. Jubir apa ya? Aku tuh jubir phase 1 loh. Aneh juga tuh nama aku tuh masuk. Maksudnya apa tuh? Karena kan belakangan banyak jubir-jubiran gitu loh Kak. Tiba-tiba mendadak jubir gitu kan. Tapi aku ya lagi start di tim ses yang ke KPU. Jadi PAN tuh ada 5, Mbak Desi, Mas Eko, artis-artis lah. Ya. Satu nongol kita satu. Saya juga bingung tuh. Kok ada nama gue ya? Ada nggak rasa kamu tuh minder pada saat itu, Dok? Ya minder lah. Jadi saya kayak pemain lapis 3 nih. Ibarat tim bola nih ya. Gue ini mah lapis 3 ini gitu kan. Ya waktu itu kan ada Hanafi Rais, ada ini itu, ada top lah dari PKS, ada mantap, Demokrat mantap gitu kan. Gerindra juga ada. Gerindra juga top gitu kan. Kok ada nama kita, lucu juga. Ada 19 nama masih ada kok di beritanya. Kita juga kaget gitu. Tapi waktu itu memang ketika pengumumannya Oktober, Juni itu aku udah main di TV. Nah, tahu nggak pertama kali aku masuk TV ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ini aneh banget. Jadi kan saya di partai dari 2015. Ya ketika masuk partai guys, masuk partai, teman-teman masuk partai, semua atribusi ditanggalkan. Gak peduli Anda ketua BEM, gak peduli Anda pengusaha, gak peduli kuliah di Inggris. Gitu. Rata-rata kalah juga sama yang paket B. Tapi anyway, waktu itu saya itu di PAN itu kan di wasek naik pangkatnya naik nih Kak. Dari kader biasa dapat kepala departemen, naik jadi wasekjen. Jadi memang waktu itu sekjen PAN tuh Pak Edi Parno tuh bagus tuh. Ya. Karena dia CFO Bakri Group kan. Ya. Jadi dia tahu manage talent dengan baik. Ya, dia mungkin sedih juga sih aku keluar dari situ. Tapi anyway, ketika itu kalau wasekjen tuh kan saya manusia yang yang mengerjakan banyak hal lah urusan sekjen. Jadi waktu itu saya lagi ngantar file, bawa dokumen gitu di pantry. Ya saya nongkrong di pantry terus, nggak pernah di ruangannya Pak Zul, nggak mau malu. Nah habis itu saya memang kerjanya tuh Kak jadi tripod, tau nggak jadi tripod? Ya Pak Zul pidato saya pegang kayak gini, kayak tripod tuh. Gitu, ngerekam, mesenin tiket, ngatur kursi, cek backdrop. Ini ketua BEM UI loh ya, admin ya. Ini ketua BEM UI, ketua PPI, diinjak-injak bos. Ya, dibejek-bejek. Jadi makanya saya kadang-kadang tuh nggak tega ngajak anak-anak muda masuk politik. Gua aja dibejek-bejek, apalagi lu gitu loh. Ada rasa-rasa gitu. Nah habis itu aku Kak. Tapi happy nggak? Ngerjain itu semua, walaupun yang kayaknya lo ngerjain hal-hal yang... I love to do a lot of things, right? Saya suka ngerjain banyak hal kan. Dan kamu ikhlas ngerjainnya? Oh seneng banget. Akhirnya aku tahu cara ngatur duduk. Nih misalnya ntar kalau gue jadi menteri nih ya, saya tahu protokolnya. Because I learn. Ya, jadi saya nggak bisa ditipu juga. Saya tahu caranya tuh kalau saya orang-orang tuh malingnya di sini nih. Kalau soal surat nih, ya malingnya di sini nih, malingnya di sini nih. Oh kalau sananya surat di partai itu, kok pengen naik bayar. Malingnya di situ tuh. Karena you started from the bottom. Yes. Jadi saya mulai buka pintu, kadang-kadang nyapu lah gitu. Because that's my work kan. Jadi saya sempat bisnis 2 tahun Kak, dari 2015 sampai 2017. Sempat bisnis tuh, yang itu saya bilang udah menggulung itu kan. Tapi ketika 2017 saya exit dari semua. Saya full jadi politician. Ya, fully politician, ya ada jajan dari Pak Zul, mantap juga hidup, makan tabungan dikit-dikit gitu kan. Tapi saya kira this is the time gitu. Karena saya nggak nyaman-nyaman amat sih bisnis gitu. Dapat duit gitu. Jadi intuisimu juga mengatakan, kayak ini deh. I have to choose. Sama kayak waktu BEM tuh, I have to choose untuk postpone my kelulusan. Saya harus memilih kayaknya ini. Karena saya pikir kayaknya semua pekerjaan ujungnya ini deh. Gitu. Jadi waktu itu saya memilih untuk jadi polisi full. Wah istri saya ngamuk-ngamuk. Udah nikah tuh ya. Iya. Nah. Kamu udah enak-enak kita Beb, memilih jalan susah kata dia kan. Ya bisa liburan sering-sering. Kalau jadi pengusaha kan nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau politisi kan ngukur-ngukur. Apalagi dengan trending flexing kayak sekarang kan. Itu udah susah banget. Ya. Dulu kayaknya politisi bangga gitu posting lagi di New York. Hari ini takut gitu.
Ya kan, karena kan memang ya namanya juga algoritma media sosial kan. Iya, iya. Tapi anyway, waktu itu aku pas jadi politician di 2017, berarti sekarang baru 6 tahun. Nah, waktu itu jadi jubir itu ceritanya gini, lagi jalan-jalan nih, terus Pak Zul ngomong, aduh ada undangan Kompas TV nih kata dia. Ini yang pertama kali kamu masuk TV nih? Pertama kali masuk TV. Ada undangan Kompas TV nih. Siapa yang bisa? Jen, bisa nggak Jen? Ini bisa nggak Jen? Bisa nggak? Gitu. Nanya-nanya kan, ada rapat gitu, dia sambil makan. Nggak bisa tuh. Dok, kamu mau nggak ke TV besok? Boleh Pak, boleh Om, gitu kan. Mana? Kompas TV jam 7. Oke, siap, gitu kan. Itu aja tuh. Kamu tapi pernah kan di TV waktu BEM UI kan sempat diwawancara? Itu 2012. Iya, jadi bukan pertama kalinya banget lah. Ya, jadi, maksudnya as politician. As politician. As politician ya. Ada nggak rasa ininya, aduh gimana nih? Nggak, udah lebih pede. Gue itu berdebat sejak tahun 2009. Ya. Jadi himpunan tuh kerjaan gue debat terus. Jadinya Valdo yang lu lihat hari ini adalah Valdo yang latihan debat tuh 10 tahun. Gitu. Jadi ya lama gue latihannya, keras latihannya. Proses. Keras latihannya. Jadi ini bukan hanya sekedar jago bacot gitu. Bagi gue harus bilang ini ya, karena ini ada latihan keras gitu. Ya. Dan itu bukan jadi posisi yang semua orang bisa menurutku. Mau mungkin ya, karena itu kan pilihan ya, dihantem-hantem apa gitu. Jadi makanya waktu itu pas tampil pertama, kena. Kan kalian ini kan pasti ngerti ya, kalau ada talent bagus itu langsung diundang-undang lagi. Ya. Pagi Kompas, malamnya langsung berita satu. Kebetulan pagi itu Pak Anafi sama Pak Amin nonton. Saya lagi nge-defend PAN. Terus Mas Anafi nelfon, Dok nanti malam kamu yang ke berita satu deh. Jadi Mas Hana yang awalnya mau ngambil, saya dikasih. Nah, di PAN tuh ada kesempatan kayak gitu waktu itu. Tapi I have to get it gitu. Nggak given nih. Iya, iya. Dan kamu ada rasa kayak mau pengen pembuktian juga nggak? Untuk partai saat itu? Nggak, waktu itu lagi, yaudah ngejalanin tugas dari Om aja. Ya kan? Om lagi suruh, yaudah oke Om. Abis itu nggak berhenti-berhenti TV. Nah Juni saya masuk TV utama, Oktober itu langsung jadi jubir di Prabowo Sandi, utusan PAN. Kan kalau saya ngeliat Pilpres itu kayak World Cup. Yang ikut adalah best player. Ya kan? Yang ikut main tuh best player. Maka saya menyarankan teman-teman politisi ikut Pilpres. Kan saya politisi didikan Pilpres. Valdo, Samara, Rian, Gamal, siapa itulah. Itu kan politisi Pilpres semua. Ya kan? Ya. Dan ikut World Cup adalah momen yang paling ditonton semua orang. Nah cerita tadi balik ke minder nggak di antara list itu. Saya ngerasa saya tuh list pemain lapis 3 lah ya. Atau ibarat main bola tuh lapis 2 aja nggak gitu. Tapi waktu itu ada kejadian ini lucu banget nih. Saya belum muncul-muncul nih Kak. Nama udah ada tapi belum muncul-muncul. Karena masih ada Dhanil ini itu. Ya. Tiba-tiba ada kejadian Bu Ratna Sarumpait. Ya, yang operasi plastik. Nah itu kan. Semuanya ngoceh jubir tuh. Saya tuh entah kenapa ada feeling. Kayaknya enggak deh gitu. Itu intuisi lagi sih. Enggak deh. Nah, saya nggak nge-tweet, saya nggak komen, ditanya media saya diem aja gitu. Karena dikejar semua, wah ini penindasan pangpung kan. Sampai Bang Fahri, Pak Rocky, itu tuh selalu tangtung. Saya yakin yang di tim Jokowi juga deg-degan kan sebenarnya kan. Ini bener nggak sih penindasan gitu. Ternyata kan enggak. Ada laporan BIN siangnya itu, paginya itu. Nah sejak saat itu, kebanyakan jubir itu direpotin sama Bang Farhad Abbas. Dilaporin semua ya kan? Dilepotin Pak Farhad Abbas, kita pemain lapis 3 ini masuk gelanggang dong, main. Kebetulan nyetak gol, ya main terus sampai terakhir. Super sub. Ya, kamu memang ini spesialis krisis, spesialis bersih-bersih kita bilangnya. Cebok. Super sub sih, aku lihat kayak ya ketika teman-teman udah capek. Ya. Oke. Aku mau ngobrol soal, aku manggilnya istrimu Dokter Defrina ya? Dafrina. Frina yang saat ini lagi PhD di Amerika sama 2 anakmu. Jadi kamu ketemu Frina itu sama-sama UI dan ketemunya di saat demo? Yes. Ceritanya gimana tuh? Rapat demo. Ya kalau saya mau cek itu ada demo waktu itu kita bikin baliho gede banget di kampus Kak. Dari kan di UI itu pintu masuk ada pelang baliho banyak kan? Baliho kan banyak tuh. Itu ujung ke ujung itu kita tutupin sama baliho kita. Besar tulisannya, masalah di UI lebih besar daripada baliho ini gitu. Itu idenya Frina.
Jadi dokter Frina itu ya, dulu pernah demo juga dia? Tapi dia mungkin bagian kesehatan lah ya. Dan dia gini-gini doang. Kalau aku kan ini, aku ketua BEM kan gitu, di depan gitu kan. Kayak vokalis gitu. Aku tuh nganggap demo tuh kayak nyanyi gitu. Karena kan yang dinyanyiin Darah Juang apa, itu kayak lagi konser kalau bagi aku gitu. I love it gitu loh. Jadi emang manusia keramaian kali ya. Tapi waktu itu di rapat demo, Frina datang karena aku biasa manggil BMFK datang. Dia kan pengurus BMFK. Pimpinan lah di situ, wakil apa gitu. Saya ketua BEM, saya panggil semua. Saya kalau meeting tuh Kak nggak mau meeting tuh elitnya doang. Selalu sampai bawah. Bahkan sampai staff. Karena yang kerja mereka. Bukan bos-bos ini. Bos-bos ini mah wacana aja. Cerita-cerita aja nih orang-orang, nggak bisa, ya bukan nggak bisa kerja. Mungkin nggak tumbuh dari bawah. By the way, saya jadi ketua BEM dan lalu-lalu. Saya tuh selalu mulai dari staf perlengkapan loh. Kalau acara itu aku selalu bagian perlengkapan. Orang yang kalau dia nggak ada, orang ribut. Kalau ada, orang nggak peduli. Ya kan? I know di mana sewa sound murah, di mana bensin murah, di mana genset, mobil siapa, ini itu gitu. Jadi dari bawah banget sih. Tapi learn faster, lebih cepat. Sampai saya ketemu Frina di situ. Ya masing-masing sedang punya pacar masing-masing loh by the way, ya kan? Ya cantik ya. Udah itu aja. Orang Padang juga bukan ya? Enggak, Palembang. Oke. Palembang Sunda lah. Boleh nih. Ya, tapi ada monyet. Sorry. Ada pacarnya. Itu diikat ya tadi. Ada pacarnya gitu. Terus ya udahlah, lanjut. Tapi saya belum pacar, dia belum punya pacar gitu. Ya. Pas pulang, dia lanjut ke Jepang, saya lanjut ke UK. Ya, dia S2-nya spesialisasinya gitu berarti di Jepang. Dia exchange ke Jepang gitu. Saya lanjut ya udah nggak kontak-kontak. Pas pulang baru kontak-kontak. Pas pulang kontak-kontak dia kosong, aku baru putus karena orang tua aku nggak setuju sama orang yang mau aku nikahi. Ini ya, mama itu kalau nggak setuju, aku bisa enggak gitu. Sepatu itu. Iya, walaupun demokratis kamu tetap dengerin mama. Iya, tapi tetap authority di dia lah. Tapi aku debate. Aspirasi loh. Sorry bos gitu. Akhirnya ya itu, temu di situ, kita nikah. Umur 2025, Frina 24. Wah, Frina setahun di bawah aku. Muda juga loh waktu kalian nikah itu. Iya, tapi kita juga mau ngapain lagi gitu. Aku waktu itu ya. Maksudnya, udahlah aku mau lanjutin hidup. Karena menurutku ada, ya Frina juga lagi cari suami kayaknya waktu itu. Udah sama-sama siap lah pada saat itu. Yang gitu-gitu kan kita nggak pernah tahu Kak. Benar. I mean like, itu kayak calling aja gitu. Sama kayak berpolitik, ada calling. Ada intuisinya. Iya, ada intuisinya. Dan badan kita kan nggak sama setiap manusia. Orang punya perhitungan masing-masing, orang punya hitungan masing-masing gitu. Ya waktu itu hitung-hitungan kita ya udahlah gitu loh. Komitmen kalian tuh apa? Dia bisa nerusin studinya? Itu nggak sampai ke situ waktu itu Kak. Tapi aku punya proposal. Aku bikin, ya ada nih di handphone tuh proposal menikahi Dafrina gitu. Timeline hidup. Itu saya kasih ke mertua. Visi saya apa, misi saya apa, timeline usia 25, 30 ngapain, 30, 35 ngapain. So far nih masih on the timeline nih, tapi terjadi lebih cepat, asli. Ujungnya ada nih, perjalanan kita nih, ada ujungnya. Akan mati kayak gimana gitu, nanti accomplishment-nya apa gitu. Jadi sangat ada presentasinya detail. Gitu? Sangat detail, itu sekitar 20 pages lah, 20 halaman. Kenapa saya nggak join ke perusahaan multinasional gitu. Itu saya tulis di situ. Kenapa pilihan karir saya begini, saya akan jadi politisi. Jadi mertuaku tuh nggak kaget sama kehidupanku. Karena dia udah tahu waktu aku mau nikahi anaknya, aku udah ngasih, this is the proposal ya Pak. Gitu. Dan kamu udah jadi politisi pada saat itu? Sudah, tapi kan masih bisnis, masih half. Half politician, nggak full politician. Jadinya waktu itu, mertua tuh udah tahu apa, tapi yang terjadi sekarang ini ekspektasi kita tuh di usia 42 nih. Ini udah usia 32, ini terjadi lebih cepat nih. Maksudnya ketika kamu udah involved sama pemerintahan, Frina udah itu tuh terjadi lebih cepat PhD. Wow. Ya Frina sih waktu itu nggak kepikiran PhD juga, tapi memang Frina tuh waktu itu ngambil spesialis gizi itu karena nikah. Karena dia takut kalau punya anak, spesialis gizi itu kan nggak banyak waktunya kayak penyakit dalam yang diambil gitu, atau bedah, atau jantung, itu kan banyak ya. Ini enggak gitu. Jadi waktu itu Frina ngambil gizi. Dilalah, gizi lagi tren sekarang. Ya kan, we never know Kak, aneh banget sih ini. Jadi kayak wow, ya mungkin karena itu kita, lucu juga sih.
Aku kan pertarungan politikku tuh kalah-kalah terus kan. Iya. Ya, dan ya baru kalah sekali sih sebenarnya. Tapi kan netizen bilangnya aku kalah mulu gitu kan. Kalah Prabowo kena di aku gitu. Kalah nggak jadi maju di Sumbar, wali kota Padang dibilang aku kalah, padahal taruhannya belum. Kan kalah cuma sekali. First attempt doang nih, insya Allah habis ini menang. I know how to do it. Ya kan? Jadi habis itu, doain juga, bukan aku doang menang, kendaraanku juga. Iya. Jadi habis itu kita jalan, Frida juga punya aspirasi, kita satuin tek gitu. Dia bilang, saya pengen sekolah lagi, luar negeri, segala macam. Frida nggak bilang? Jadi waktu itu saya sempat ngasih dia modal bikin klinik, coba bisnis deh, kan. Terus jalan, tapi ya nggak dapet ininya dia. Terus habis itu sebenarnya dia lanjut S2, karena politisi itu sibuk banget Kak, asli. Aku tuh nggak pernah pulang ke rumah sejak politisi. Jadi 2017 saya itu ke Padang, pengen jadi wali kota Padang. Pertama kali nih, ini kalau diceritain lucu lagi nih, tapi nanti waktunya nggak cukup. Yang kedua, 2018-19 saya nyalek di Kabupaten Bogor. Rumah di Bintaro. Saya tinggal di Cibinong setahun, nggak pulang. Terus abis kalah itu 2019 ke 20, saya ke Sumbar lagi, nggak pulang lagi. Saya itu nggak pernah pulang. Jadi kamu pun juga jarang ketemu sebenarnya. Jarang ketemu. Pak Sutri ini. Jarang ketemu. Nah makanya mungkin waktu itu aku bilang, Vin, kamu kuliah dulu deh, coba. Pas kuliah dapat pembimbing yang bagus. Dapat pembimbing yang bagus. Kadang kan soal mentor juga kan hidup ini kan Kak. Dapat pembimbing yang bagus dan dia akhirnya, Beb, aku kayak mau sekolah lagi deh, kata dia. Di mana? Gitu. Ini bagus di US, dia bilang. Oh iya, karena Davis itu kan nomor 1 atau 2 lah soal gizi ya. Udah punya anak 2 pada saat itu? 1 masih. Baru 1, oke. Freya lahir ketika pandemi, nggak boleh kampanye, aku pulang jadi anak. Oh, gitu. Jadi ya pulang, ya kan pulang nggak bisa kampanye kan, pandemi. Ya lahirlah Freya. Ya kan? Ya, jadi waktu itu ya aku sama Frina tuh kayak, aduh gimana ya Beb, aku kayaknya kalau keluar negeri nggak bisa nemenin nih gitu. Kecuali aku nggak ada posisi. Dia bilang kan, deal ya, shake hand nih, shake hand. Sebenarnya Frina tuh udah lulus dari 2020 sih. Tapi karena postpone karena pandemi kan Kak. Terus aku bilang, yaudah gini aja dealnya, kalau kamu bisa kuliah ke luar negeri, apply aja, I support you. Butuhnya apa, saya cariin biayanya gitu kan. Misalnya kayak les IELTS, GRE dan sebagainya itulah. Itu Valdo Maldini Foundation lah. Gitu ya. Waktu itu. Terus udah ada lah duit dikit-dikit. Karena udah bisnis kan ada passive income kan. Terus habis itu Felina bilang, oke, deal ya. Kalau kamu nggak ada posisi, nggak ditawarin apapun untuk urusan negara, kamu temenin aku. Oke, deal, shake hand. Dilalah. Saya itu dipanggil Pak Tik. Tahun? 2000. Sebenarnya itu saya itu udah di kontak tuh 2020. Tapi baru diangkat, ya staff sus Mensesnek. Baru diangkat 2021. Bayangin Kak, pengumuman beasiswa Frina itu aku takut banget tuh. Aduh, kalau beasiswanya duluan keluar, mati gue nih. Jadi driver Uber nih gue di US gitu kan. Atau minimal jadi kurir Amazon lah. Iya, food delivery lah ya. Atau jadi gue dashdoor atau apalah, food panda gitu kan. Aduh, kelar hidup saya banget. Tapi nggak tahu, mungkin Allah punya ini ya, punya apa ujian lain buat kami berdua gitu. Pak Tik ngubungin tuh 5 hari sebelum Frina keterima announcement beasiswanya. Ya kayak, sorry Beb. Berat nggak tapi Do itu? Karena kamu kan bakal ninggalin suami dan anak-anakmu. Iya, isi dan anak-anak. Iya kan? Iya, sebenarnya aku ninggalin mereka sih, bukan mereka yang ninggalin aku. Jadi makanya aku kalau ke US tuh bilangnya aku pulang. Ini lagi merantau ke sini, karena rumahku kan di sana. Ya, dan mungkin ini ujian lagi ya menurutku, udah diuji kalah gitu, udah diuji digebuk-gebuk sama setiap orang, defending the state gitu kan, terus juga diuji lagi dengan bagiku aku lagi menjalani hidupku cuma dengan 25% tenaga sih. Ya, karena 75%-nya di sana. Selalu kepikiran kan. Tapi kayaknya kalau kuat sih mungkin akan ada hal menarik yang lagi disiapin gitu. Aku percaya itu. Setelah kita diuji berat, kita tuh deserve something yang saya kira mungkin layak ya. Atas
ganjaran atas apa yang kita korbankan. Banyak banget nih berpolitik nih ya, mengorbankan kehidupan keluarga, ya kan, mengorbankan uang pastinya, waktu, tenaga, tapi karena suka. Tapi keluarga ini mungkin nggak banyak yang ngalamin, dan saya tidak menyarankan teman-teman mengambil jalan ini. Karena orang tua kita juga bingung waktu itu. Pasti, orang tua sama mertua bingung, Bang. Dulu itu katanya kan, kalau zaman dulu kalau seandainya salah satu keterima sekolah, pasti yang satunya itu off, berangkat ngikutin, nemenin gitu. Itu dulu, saya bilang. Dulu nggak ada video call, saya bilang, nggak ada FaceTime, ya kan? Tapi sebenarnya mereka tiga-tiganya itu lagi sekolah semua, Kak. Fraya lagi sekolah, Daina lagi sekolah, dan Frina lagi sekolah. Fraya itu masuk jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Daina masuk jam 8, pulang jam 6 sore. Frina masuk jam 8, pulang jam 6. Jadi mereka lagi sekolah semua. Tiga-tiganya lagi sekolah. I think ini mungkin akan dialami oleh semua anak-anak kayak generasiku ya. Ketika dua orang cowok cewek itu sama-sama bukan nggak mau ngalah ya, sama-sama pengen tumbuh. Itu yang aku amazed dari kamu. Karena aku tahu latar belakangmu. Tapi karena sekarang udah tahu ibumu ternyata juga pekerja, oh ya mungkin terinspirasi. Mertua juga gitu. Ya dari orang tua kalian gitu kan. Tapi itu hebat banget ya, laki-laki Indonesia loh. Kamu kan bener laki-laki Indonesia yang kita anggapnya old school, nggak progresif gini. Tapi kok kamu ternyata progresif sekali. Kamu tuh bener-bener ngedepanin ya. Emang perempuan lo harus dikasih kesempatan. Sama kayak anakku Daina lah mau sekolah Kak. 2 tahun udah di sekolah sama Frina. Saya bilang Frina, Frin ngapain gitu kan, sian. Aku mah dulu harus bahasa Inggris gitu. Kan international school, masuk kelas 2 Kak. Umur 2 tahun ya, anakku sekolah umur 2 tahun ya, Daina itu. Wah sekarang pintarnya minta ampun lah. Jadi aku bilang, dulu aku main di selokan juga, kuliah ke Inggris kok, aku bilang. Itu dulu, kata Frina. Zaman dulu bos, kata Frina. Zaman masa depan kita nggak pernah tahu. Pekerjaan yang ada hari ini, bisa jadi udah nggak ada di masa depan. Dan udah mulai kelihatan kan. Udah banyak pekerjaan yang hilang gitu, ya kan. Bisa jadi ya di masa depan itu kita nggak tahu. Jadi kita harus siapin ini anak dari kecil. Karena dia udah masuk international school dari umur 2 tahun, kita nggak tahu juga dia akan sekolah di Amerika di usia 5 tahun, 6 tahun SD-nya nih. Kan SD kelas 1. Untung aja Kak, nggak perlu penyetaraan bahasa Inggris. Dia bisa paham lebih cepat, dia udah terbiasa bahasa Inggris. Sampai hari ini Daina nggak, ya dia bisa bahasa Indonesia, tapi udah deh, ayolah kita janganlah ngomong bahasa Indonesia terus, kata dia kan. Tapi aku tetap jagain, paling aku kontrol soal agama sama soal keindonesiaan gitu. Wow. Dan apa namanya, kamu nggak terintimidasi dengan istrimu? Enggak lah, aku lebih keren. Kan politisi bisa ngayat dokter. Ya bagi aku nggak minder ya, maksudnya ya aku juga sekolah gitu. Ya dan kamu pada dasarnya orangnya pede. Iya. Dari tadi tuh juga kamu sebenarnya orangnya tuh sangat pede gitu loh. Karena kalau apa ya Kak, mungkin karena terbiasa mewakili orang gitu. Iya. Jadi harus punya power gitu. Karena gimana orang ngelihat politisi lembek, ketua BEM lembek, orang nggak akan percaya lah Kak. Iya. Ya kan? Jadi aku kira ketika itulah yang bentuk aku kayak gini sekarang, dan minder enggak sih. Justru bangga aku sebenarnya. I'm proud of her. I mean like tadi dia baru ngasih tahu IPK-nya masih 4. Nah, terus habis sambil ngurusin anak 2 loh. Sambil ngurusin anak 2, ya. Sambil ngurusin anak 2, IPK masih 4. Daina nilainya 4 juga semua saya lihat. Fraya, aduh. Tapi karena Frina tuh passionate banget sekolah Kak. Dia suka banget sekolah. Kita kan itu kan mereka nggak ada nenis ya, nggak ada pembantu nih, ya kan, karena nggak bisa bawa pembantu. Saya harus bayar nenisnya, I have to pay. Kalau Frina itu kalau mau belajar itu dia harus bayar sekitar $20 lah. Jadi kita tiap Frina belajar sejam itu kita harus ngeluarin uang 300.000 di luar jam belajarnya yang di kampus yang dari jam pagi sampai malam itu. Saya harus bayar itu, saya bayar itu untuk bikin dia nyaman sekolah. Untuk bikin dia mencapai mimpinya juga. Kalau beasiswa kan untuk 1 orang. Ya. Itu 3 orang. Ya patungan-patungan lah kita. Untuk itu. Maksudnya ada fase-fase beasiswanya lambat muncul. Ya. Untungnya ya sekarang nggak kayak dulu ngirim duit kan. Udah banyak apps gitu. Ya, kan. ya. Jadi aku kayak, ya semuanya aku taruh ke sana lah gitu.
Kalau take away-nya dari kamu Do, pengalaman kamu waktu itu sempat mau wali kota, gubernur Sumatera Barat juga kan, terus kemudian anggota DPRD yang waktu DPR, nah Bogor, ya ditambah juga waktu jadi tim ses Prabowo Sandi yang akhirnya juga mereka kalah gitu. Dari pengalaman itu yang bikin kamu ngerasa lebih kenal lagi dengan diri kamu tuh apa? Pengalaman nggak suksesnya, kalau dilihat orang kan kayak nggak sukses nih sebenarnya. Tapi apa yang kayak lu pelajarin dari dirimu setelah mengalami itu semua? Ya, kalau kata Pak Zul waktu itu, ini sama juga Pak Jeffrey juga ngomong, lu harus ngerasain kalah. Karena lu menang mulu di kampus ya. Nah realita lu harus coba gitu. Ya, jadi I have to, bagiku kalah tuh nggak soal sih. Ya tapi kan yang bahaya tuh nggak tahu kalau kita akan kalah. Ya, jadi yang aku pelajari dari situ bahwa di politik benar banyak yang bilang bisa hidup berkali-kali, setelah mati berkali-kali. Tapi yang aku pelajarin lagi adalah aku harus terus jalan sih Kak. Karena di politik tuh kayak jalan di padang pasir gitu loh. Ada yang ikut 1, hilang 1, masuk 2, hilang 3 gitu. Tapi kita harus jalan terus. Dan aku percaya kalau saya jalan terus, kita nih hari ini nih, pasti akan ketemu lagi. Saya sama Kak Andini kan ketemu. Ya. Kenapa? Karena Kak Andini jalan terus. Saya jalan terus. Ya kan? Bagi politisi, menang aja, itu belum tentu alive gitu. Apalagi saya yang kalah. Jadi saya harus survive untuk alive. Ya, dan aku tahu bahwa ada resources komunikasi. Ya, itulah yang aku pertajam. Latihan terus setiap hari. Ya kan? Dan aku yakin aku tuh nggak suka bilang aku tuh politisi muda gitu Kak. Karena aku banyak lihat yang muda tuh udah tua banget cara pikirnya, dan yang tua tuh sangat progresif. Bukan usia, tapi soal keberpihakan lah. Saya tuh nggak politisi muda gitu, dan saya tuh lebih senang dibilang politisi baru. Karena politisi baru, yaitu politisi yang jadi konten kreator. Politisi yang konten. Kalau politisi itu nggak ngomong, pasti omongan orang tentang dia jelek-jelek semua. Coba kalau semua anggota DPR, 567 orang itu bisa ngomong. Namanya aja parlemen kan mulut, bicara. Ya. Jadi kalau dia nggak ngomong nih politisi, pasti dia akan diomongin orang jelek-jelek. Mobilnya keserempet, tikusnya pingsan gitu misalnya kan, atau bajunya miring-miring gitu. Coba kalau dia ngomong soal policy, soal apapun. Makanya aku pakai cara ini. Nah menurutku teman-teman yang muda, inilah low cost campaign yang kami temukan. Temuan kita kayak gitu. Aku bilang kami kenapa? Karena banyak banget tim aku yang bantu aku sampai hari ini, sampai ke detik ini. Bahkan aku merasa semua orang yang ngundang, ngasih space kayak Kak Andini di banyak tempat dan media-media lain, aku nganggapnya investor. Nggak nginvest duit, tapi thank you for the space. Aku nggak bisa bayar waktu itu. Nggak bisa bayar media, nggak bisa bayar. Sampai hari ini itu nggak pernah bayar Kak. Ya. Naik-naik di detik itu tuh nggak pernah bayar. Dan kamu nggak pernah bilang enggak? Ya, I mean like, orang mau ngasih space. Kenapa kita nggak mau? Orang aja bayar untuk mau ke sini. Ke tempat yang ada space gitu. Ke sini nggak bayar, maksud gue ke game ini gitu. Orang invest, placement, bayar media, bayar ini, bayar itu. I never, till now. Karena kita kuatin di substance. Tim aku mendidik aku, banyak loh yang didik by the way. Pakar, rata-rata tuh ex konsultan komunikasi semua. Jadi mereka tuh waktu itu ngumpul. Panggil saya, kita mau pro bono nih, nge-treatment lu sebagai politisi yang akan kita bentuk gitu. Emang ada orang-orang yang top konsultan company di Indonesia lah ya. Jadi saya tuh di-treatment sama mereka sampai hari ini. Dan itu kamu nggak pernah bayar? Nggak pernah bayar, mereka pro bono. Karena mereka ngeliat kamu ikhlas Dok. Mungkin ya, tapi mungkin dan ngeliat potensial. Aku mau. Dan kamu mau. Aku mauan orangnya. Benar. Ya mauan, nggak capek. Kita ngomong politik tuh tiap hari sampai jam 4 pagi. Tiap hari, jam 8 udah rapat lagi. Jadi ngobrol politik sampai jam 4 pagi tiap hari. Setiap hari. Gimana nggak banyak diksinya? Kalau dari timeline yang kamu udah buat di deck itu, kamu ngeliatnya kamu gimana? What's the end of you? The end of me? Kayaknya sih
bakal jadi ustadz. Kayaknya sih ujung-ujung manusia kan ke situ. Tapi aku nggak tahu ya. Ya kalau seandainya, ini kayaknya bakal panjang sini Kak, politik ini. Ini bakal panjang. Aku bilang ke orang tuaku, bapak ibu kan usia 62, 63. Tolong sehat-sehat. Saya belum sukses-sukses amat nih, saya bilang. Belum jadi barang nih Valdo Maldini nih. I still 32 dan masih muda banget. Tolong mama sama papa tuh sehat terus ya. Biar ngelihat nih nanti jadi apa nih barang gitu, saya bilang. Dan mertua saya juga bilang begitu. Dan saya juga bilang, Frina tuh juga belum jadi apa-apa, masih sekolah tuh, saya bilang. Jadi kita nih dua barang ini, terlepas gimana pun orang menganggap kita selalu ngerasa kita tuh belum jadi apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. I'm nothing, belum jadi apa-apa kok. Gitu. Jadi ya kita akan jalan terus. Saya bilang papa mama harus sehat. Kak Andini harus sehat, biar ngeliat aku nanti. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Maksudnya yang lain juga harus sehat nih. Ya. Gitu. Aku yakin jalanmu panjang dan aku yakin sepanjang jalan ini orang tuamu dan mertuamu udah bangga sekali sih dengan kamu. Tapi kita tetap berdua, aku sama Frina bilang kita belum jadi apa-apa, Beb. Gitu. Oh kita kerja keras lagi gitu. Tapi intinya sih ya kita juga apa ya, mungkin banyak juga kurangnya gitu soal emosi yang mungkin sering masih belum mateng lah, maksudku belum mateng sih. Makanya dalam derajat tentu aku percaya semua hal butuh jam terbang. Ya kan, jadi bos butuh jam terbang. Kenapa aku kalah menurutku ya di tarung-tarung sebelumnya? Aku memang nggak ready. Dan misalnya mau jadi wali kota Padang, kala itu aku lihat diriku kala itu, gimana aku ngadepin sekda-sekda? Gimana aku ngadepin kadis-kadis? I'm not ready yet. Pun dengan Sumbar, kemarin ada yang nanya, Bang mau balik ke Sumbar lagi nggak? Kayak belum siap gua, saya bilang. I have to learn. Saya belajar banget sama Pak Pratikno gitu. Gimana caranya jadi orang kedua gitu. Ya. Karena saya biasanya jadi frontman kan. Orang pertama nih, nah ini jadi orang kedua nih, belajar jadi orang dapur. Belajar jadi patuh sama penugasan ini itu gitu. Ada profil kamu tulis tuh akan terus belajar, manusia bodoh akan selalu menjadi bodoh. Karena saya tuh selalu ngerasa bodoh. Dan karena kamu hungry, and that hunger I think will take you places. So, maybe yes. Ya, tapi pernah kayak ngerasa kayak kok gua pengen sekolah lagi saya bahkan S2 lagi, mau ambil filsafat gitu, filsafat komedi politik misalnya. Ya, saya nyobain aja. Ya. Tenaga lagi bagus gini, lagi sehat. Nah makanya sekarang ini kalau sakit yang paling saya takutin itu adalah sariawan sama sakit gigi. Saya nggak bisa ngomong. Aduh Valdo, aku benar-benar grateful banget to know you and to call you my friend. Ya, siap. And benar-benar akhirnya kenal kamu seutuhnya, nggak hanya sebagai politisi tapi sebagai personal, dan aku bangga banget benar. Jarang sih, maksudnya jarang orang yang pengen tahu. Bukan berarti kita mau dikasihani enggak gitu, tapi kita tahu banget bahwa ada banyak faktor yang membuat seorang politisi itu sebenarnya itu dari rumahnya. Get to know your roots. Makanya kita tahu cabang pohonnya kayak jadi apa sekarang. Betul, karena aku juga ketika mau accuse orang, nyalain orang, aku nggak berani sekarang. Misalnya ada masalah nih, misalnya di Republik gitu, ini nggak bener nih. Tapi bisanya yang nggak bener tuh kita gitu. Ya. Jadi lebih sering gitu, jadinya lebih reflektif lah. Lebih reflektif. Makin tua sih. Valdo, thank you so much. Thank you, aku seneng banget. Thank you banget. Salam buat the ladies. Kalau saya mau jadi wartawan harus ambil media yang besar dulu, biar belajar dari nol. Kamu nggak akan bisa nulis dengan baik kalau bukan pembaca yang baik. You have to read a lot. Jadi kalau kamu nggak membaca, rasanya kamu nggak napas gitu. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.